Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Gofrifat. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai persamaan eksponen. Pada video sebelumnya kita juga telah membahas mengenai persamaan eksponen. Kemudian pada kali ini kita akan membahas mengenai persamaan eksponen tapi bentuknya yang berbeda. Di sini salah satu bentuk soalnya yang akan kita bahas. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semuanya untuk tidak men-skip video ini agar tidak gagal paham mengenai persamaan eksponen dan bisa memahami dengan baik dan bisa mengerjakan semua bentuk-bentuk persamaan eksponen dengan baik. Oke, saya sarankan kepada teman-teman juga untuk subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya atau tombol notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari Gofrifat. Oke, kita lanjut saja materinya, yaitu di sini persamaan eksponen, di mana ini persamaan eksponen yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu Hx. Ya, di sini juga Hx ya, tolak kiri dengan kanan memiliki bilangan pokok yang berbentuk fungsi atau berbentuk persamaan nantinya Hx. Di sini Hx juga pangkatnya yaitu berbeda. Di sini Fx, pangkat Gx di sini. Jadi kalau ada bentuk yang seperti ini, maka ada 4 yang harus kita selesaikan. Makanya dipisah gitu. Karena ada beberapa cara yang harus diselesaikan pada persamaan eksponen ini. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu ambil saja pangkatnya. Berarti Fx sama dengan Gx. Berarti pangkat kiri sama dengan pangkat kanan. Kemudian setelah itu kita ambil aja bilangan pokok Hx ini. Kita samakan dengan 1. Kemudian kita ambil lagi bilangan pokok Hx-nya. Sama dengan kita samakan dengan 0. Cuma ini berlaku jika nanti nilai X yang kita dapatkan dari Hx sama dengan 0 ini, kita substitusikan ke dalam Fx dan Gx, nilainya harus positif. Kalau negatif, maka nilai X yang kita dapatkan pada C ini tidak berlaku kalau tidak positif. Begitu juga dengan pada yang D. Hx kita samakan dengan min 1, kemudian nilai yang kita dapatkan dari Hx sama min 1 ini, nilai X-nya kita substitusikan ke F dan ke G gitu. Nah, jadi nanti Fgx ini harus nilainya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nggak boleh misalnya Fx genap, Gx ganjil. Maka nilai Hx sama dengan min 1 ini tidak digunakan nantinya. Dia harus yang digunakan ketika sama-sama genap dan sama-sama ganjil. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada penerapan pada soalnya. Sebelumnya, kalau saya ingatkan kembali, di mana pada pertemuan sebelumnya itu yang kita bahas adalah bentuk-bentuk persamaan eksponen seperti ini. Iya, pangkat Fx sama dengan 1 dan ada 3 persamaan eksponen yang kita bahas kemarin. Ini 3 eksponen gitu. Oke, kita bahas lagi persamaan eksponen yang ini, bentuk soalnya. Bentuk soalnya yaitu, oke, ini sebagai Hx ya. Berarti S kurang 5 itu sebagai Hx. Yang ini sebagai Fx gitu ya. Fx. Di sini sebagai Hx. Di sini sebagai Gx. Oke. Setelah bentuk seperti ini, tinggal kita selesaikan saja lagi. Yang pertama, kita punya Fx gitu ya, Fx sama dengan Gx. Sehingga kita ganti aja Fx yaitu S kuadrat, masukkan aja. S kuadrat dikurang 2x plus 8 sama dengan Gx. Gx-nya yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x kurang 4. Oke, karena di sini bentuknya kuadrat ya, berarti kita rubah menjadi persamaan kuadrat nantinya. Semua yang ada di sebelah kanan pindah ruas ke kiri gitu. Kita susun saja S kuadrat dulu. S kuadrat di sebelah kanan juga punya S kuadrat, pindah ruas jadi karena positif, maka jadinya 2x kuadrat. Lanjut lagi, yaitu ada min 2x sebelah kiri, sebelah kanan yang punya x yaitu min 3x, pindah ruas jadinya plus 3x. Sebelah kiri ada plus 8, yang konstanta atau angka saja. Di sini ada 4, pindah ruas, maka jadi plus juga. Sama dengan, karena sebelah kanan telah dipindah ruas ke kiri semuanya, maka disamakan dengan 0. Oke, ini tinggal kita kurangi aja. S kuadrat dikurangi dengan 2x kuadrat,
2x kuadrat gitu ya. Maka ini jadinya min x kuadrat. Kemudian min 2x plus 3x, maka jadinya plus x. Kemudian 8 ditambah dengan 4, berarti plus 12 sama dengan 0. Ini kita jadikan x kuadratnya jadi positif dulu, maka caranya yaitu sama-sama dikali dengan min gitu ya. Ini min kali min jadi plus, ini kali min ya jadi min, kali min juga plus kali min ya min juga sama dengan 0. Setelah bentuk seperti ini, tinggal kita faktorkan saja lagi. Oke, kita faktorkan x sama dengan 0. Jadi, ini kalau kita kalikan hasilnya min 12, kita pilih dua angka ya. Dua angka kalau kita kalikan hasilnya min 12, kalau kita tambah hasilnya min 1 di sini. 1 nggak perlu ditulis angkanya. Berarti yaitu ada min 4 plus 3. Kita cek. Min 4 dengan 3, min 12. Min 4 tambah 3, ya min 1. Maka yang ini kita gunakan, maka jadinya x kurang 4 sama dengan 0. Atau x plus 3 sama dengan 0. Sehingga 4 pindah ruas jadinya x sama dengan 4. Kemudian x sama dengan pindah ruas, maka jadinya min 3. Oke, ini yang A udah selesai. Berarti x 4 dan min 3 nilai x-nya. Ini nggak perlu diuji, karena langsung saja digunakan nilai x-nya nanti sebagai himpunan penyelesaiannya. Kemudian yang B, sifat yang B tadi, hx sama dengan 1. Hx-nya itu x, ini hx-nya yaitu x kurang 5. Maka ganti aja hx-nya dengan x kurang 5 sama dengan 1. Berarti x sama dengan 1, 5 pindah ruas sini yaitu 6 plus 6 ya, plus 5, maka sama dengan 1 tambah 5 yaitu 6. Oke, kita dapat lagi nilai yang kedua yaitu 6 gitu. Nilai kedua yaitu 6. Kemudian kita lanjut lagi sifat yang C. Yang C tadi kan, yang C hx sama dengan 0. Hx tadi yaitu x kurang 5 sama dengan 0. 5-nya pindah ruas, maka jadinya 0 tambah 5. Maka jadinya x sama dengan 5. Oke, ini nggak bisa langsung kita jadikan HP karena punya syarat. Syaratnya nilai x-nya harus disubstitusikan ke fx-nya. Fx yaitu x kuadrat dikurangi dengan 2x plus 8. Maka x-nya itu 5. Maka diganti dengan 5 x-nya sama dengan berarti 5 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 5 plus 8. Berarti 5 kuadrat yaitu 25. 2 kali 5 yaitu 10 plus 8. Maka sama dengan 25 kurangi dengan 10 yaitu 15 tambah 8 yaitu 13. Oke, ini positif ya, positif. Kemudian yang Gx-nya kita cek lagi. Gx yaitu, kita lihat Gx yaitu 2x kuadrat dikurangi dengan 3x kurang 4. Maka jadinya x-nya kita ganti dengan 5 ya. X ganti dengan 5. Maka jadinya 2 kali 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 5 kurang 4. Maka jadinya 2 kali 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian 3 kali 5, 15 kurang 4. Sama dengan 2 kali 25 yaitu 50 ya. 50. Kemudian ini 50. Oke, 50 dikurangi dengan 19. Maka ini sama dengan 31 gitu ya. Ini positif juga. Maka nilai X sama dengan 5 ini sebagai nilai HP-nya. Karena sama-sama positif. Tetapi kalau nanti yang ini min 3, misalnya di sini kita dapatkan min 13 gitu ya. Berarti ini negatif. Maka X sama dengan 5 itu sudah kita pastikan tidak masuk ke HP-nya nanti atau himpunan penyelesaiannya. Oke. Karena ini sama-sama positif, maka ini 5 termasuk HP nantinya. Kita cek lagi sifat yang D-nya. Oke. Yang D, kita cek tadi. Kita cek dulu. Oke. Maaf. Oke. Cek dulu.
Kita cek di sini, ya, untuk yang D HX sama dengan min 1, syaratnya harus sama-sama genap atau ganjil gitu ya. Kalau yang C tadi betul, harus positif. Oke, kita lanjut. Kita lanjut yang D, yaitu HX sama dengan min 1. HX sama dengan min 1. Berarti HX-nya itu X kurang 5 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 1, 5 pindah ruas, plus 5. Maka sama dengan 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Kita lingkari dulu, masuk atau tidak ke dalam HP, maka perlu kita uji ke dalam fx. Ya. Berarti fx-nya tadi, kita ganti aja dengan 5 langsung saja ya. Kita ganti aja. F5 sama dengan fx-nya tadi, yaitu S kuadrat yang ini. X tadi, berarti S kuadrat kurang 2X. X kuadrat, berarti X-nya diganti dengan 4, berarti jadinya 4 kuadrat. Dikurangi dengan 2 kali 4 plus 8. Jadinya 4 kuadrat yaitu 16. 2 kali 4 yaitu 8. Kemudian plus 8. Ini 8-nya habis, maka ini sama dengan 16. Maka nilainya ini genap ya. 16 itu kan genap. Nah, kita cek lagi untuk yang GX-nya. GX sama dengan berarti G4 ya. G4 bukan G5 di sini, G4 gitu ya. G4 di sini juga 4. G4 karena nilai X-nya itu 4 ya. Salah lihat, kurang teliti tadi, tapi di sini udah benar. Berarti jadinya 2 kali 4 kuadrat dikurangi dengan 3 kali 4 kurangi 4. Maka jadinya 2 kali 4 kuadrat yaitu 16. Dikurangi dengan 3 kali 4 yaitu 12. Kurangi dengan 4. Sama dengan 2 kali 3 yaitu 32. Kurang 12 kurang 4. Berarti di sini sama dengan 32 kurang 12 yaitu 20. 20 dikurang 4 yaitu 16. Berarti ini juga genap. Sama-sama genap, maka 4 ini juga sebagai HP-nya. Maka tinggal jadi bikin kesimpulannya aja lagi. HP-nya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah, berarti tadi ada min 3, 4, tulis min 3. Kemudian ada 4, kemudian ada 6 ya. Ada 6, 5 juga ada, 5 di sini ada juga, 5, kemudian 6 gitu ya. Di sini yang 4 nggak perlu ditulis lagi karena udah ada di sini. Jadi kalau ada yang sama angkanya, tulis 1 saja gitu. Cukup 1 saja. Oke, ini bentuk pembahasan soal dari persamaan eksponen bentuk pada video kali ini. Kalau misalnya teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut pada saatnya kita coba latihan ya bagi teman-teman. Jadi di sini soalnya nggak saya jelaskan, jadi teman-teman silahkan kerjakan bentuk soal ini menggunakan persamaan eksponen yang telah kita jelaskan pada sebelumnya. Silahkan teman-teman coba terapkan. Ada yang A sampai D tadi, ada A, sifatnya ada A sampai D, silahkan diterapkan. Jawabannya boleh teman-teman HP-nya ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita koreksi apakah benar atau ada kekeliruan. Oke, saya rasa cukup pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.